Ini zaman gila benar. Tapi makanya Maria sudah memilih yang terbaik. Saudara sekarang sedang memilih yang terbaik. Saudara tidak sia-sia datang di rumah Tuhan. Ya, saya ingat satu ayat. Coba Mazmur 65. Mazmur 65. Mungkin saya betul. Mazmur 65. Ayat kelima. Sama-sama baca. Ayat kelima, Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah. Itu ayat 6 itu. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara dikenyangkan rohani saudara di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Saudara ini tanpa sadar dipilih Tuhan untuk datang ke gereja. Ya, mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik. Tuhan akan mengenyangkan saudara dengan yang baik. Dengan yang baik, dengan yang baik, dengan yang baik, dengan yang baik. Di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Ya. Sindrom yang terakhir, sindrom yang ketiga. Gejala penyakit yang ketiga. Wahyu fatsalnya yang ketiga. Wahyu fatsalnya. Wahyu itu paling belakang saudara. Jangan cari di perjanjian lama. Wahyu fatsal yang ketiga. Besok saya akan ngajar di kelas 2. Ya, untuk meneruskan wahyu. Sudah sampai fatsal berapa kelas 2? Fatsal 6 belum? Iya, kalau kamu bilang fatsal 5 berarti fatsal 6 belum. Ayat 14. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen. Itu ditulisnya Amin, bukan si Amin ya. Inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sombong. Menyombongkan kekayaan. Itu sindrom yang terakhir. Yang ketiga. Begini ya. Saudara mau kaya, sekaya apapun, nggak bisa lewat kekayaan Salomo. Sebab Tuhan bilang tentang Sulaiman, Salomo, tidak akan ada raja sebelum engkau dan sesudah engkau yang kaya seperti kamu. Aku berkati. Jadi jangan ngomong kekayaan sama Tuhan. Sebab Tuhan bisa membuat kita kaya.
Tapi dia tidak akan melebihkan kita dari Salomo. Sebab dia sudah janji. Tidak akan ada orang yang lebih kaya dari engkau. Dan tidak ada orang yang lebih kaya dari engkau sebelum engkau dan sesudah engkau. Jadi kita mau mau cari kekayaan. Sebagaimana juga enggak akan lebih kaya dari Salomo. Jadi kekayaan tidak penting bagi Tuhan. Tidak penting. Kedudukan tidak penting. Keduniawian, materi tidak penting. Sebab apa? Sebab gereja ini sombong, gerejanya kaya. Sebab kamu berkata, ya, ayat 16, ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Di depan Tuhan melarat. Dia bilang saya kaya. Tuhan bilang kamu melarat. Mereka bilang saya kaya. Tuhan bilang kamu buta. Mereka bilang saya tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang kamu miskin. Mereka bilang aku tidak kekurangan apa-apa. Tuhan bilang kamu telanjang. Jadi lain penilaian Tuhan dengan penilaian manusia. Apa sindrom yang ketiga ini? Merasa sudah cukup suam. Disebut semangat? Enggak. Disebut dingin? Enggak juga. Suam kuku. Tuhan mau kalau mau dingin, dingin. Kalau mau panas, panas. Kalau saudara minum kopi, kopinya airnya mendidih, matang tuh kopi, lalar cuman gini aja di atas. Nggak berani dia nempel di cangkir. Kita aja yang punya kopi nggak berani, apalagi lalar. Kita aja bilang, ih panas, terlalu panas, bawa air mendidih. Apalagi lalar, dia gini aja. Kalau kita panas untuk Yesus, lalar percobaan cuma ngubeng-ngubeng aja. Dia nggak berani dekat sama kita. Yang percaya berkata amin. Kalau kita semangat kepada Tuhan Yesus, berapi-api, haleluya, berapi-api kepada Tuhan. Lalar bisa bunyi, nggak bisa apa-apa. Karena kita panas. Tapi kalau anget, udah dikotor-kotorin. Udah dikotorin. Ya, saya ingat cerita orang Prancis minum kopi sama orang Inggris, sama orang Palestina, sama orang Israel. Lagi di warung kopi, minum kopi. Itu lalat nempel di cangkirnya orang Prancis. Orang Prancis resik. Dia bilang, pelayan, ganti cangkirnya kopi. Dia nggak mau minum kopi yang pernah ada lalatnya. Kalau orang Inggris lebih sederhana. Dia usir lalatnya. Dia minum kopinya. Orang Palestina, dia minum kopinya sak lalat-lalatnya. Ketika orang Israel lihat bahwa orang Palestina minum kopi sama lalatnya, dia tangkepin lalat, dia jual sama orang Palestina. Bisnis. Orang-orang Yahudi kan bisnis terus. Jangan menyombongkan anak. Oh, anak kita lulusan ini. Saudara, bangga boleh. Tapi jangan, sebab semuanya kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di Air Madidi ada satu ibu, dia banggakan 2 anaknya, kakak beradik. Bersaksi di gereja. Saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati anak saya, dua-duanya sudah bekerja. Bingung jemaat, kerjanya kerja apa? Yang satu dia punya kakak, itu
Antar-antar Oto. Adiknya Oto antar-antar. Nah di sana kalau antar-antar Oto itu supir. Kalau Oto antar-antar itu kenek. Bangga saudara di sana jadi supir sama kenek aja udah bangga. Puji Tuhan, anak saya sudah dapat pekerjaan. Yang pertama, antar-antar Oto. Yang kedua, Oto antar-antar. Jangan sampai nanti kalau ada kelulusan ya, ada kaum muda Cianjur, kaum muda gereja, naik mobil, motor, ngebut, dicoret-coret you. Itu antikris itu. Chatnya kekelek-kelek. Nggak bisa beli minyak wangi minta. Naik motor. Belang-belang. Saya takut saudara orang kayak gitu. Nanti Oto antar-antar. Bersyukurlah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan datang ke gereja sembahyang. Tuhan terima kasih saya lulus. Terima kasih Tuhan saya berhasil. Bukan saya yang bikin berhasil tapi Tuhan terima kasih. Saya mah ingat selalu Raja Hizkia. Begitu Tuhan bilang sembuh kamu ditambah umur 15 tahun lagi. Pertama yang dia lakukan dia masuk ke bait Allah, ke gereja. Dia sembahyang. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya ditambah umur 15 tahun lagi. Mestinya udah mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan pernah merasa udah cukup. Merasa diri hebat, jangan. Itu sindrom, gejala. Lalu ayat terakhir ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Tuhan itu ngetuk pintu. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Aduh, kok bisa ya saudara itu kok kebaktian sekarang? Itu Tuhan ketuk pintunya. Kok dia terima Tuhan? Kok saya nggak sangka kok dia bisa terima Yesus? Kok minta dibaptis? Setelah dibaptis, rajinnya luar biasa. Kenapa bisa Tuhan? Itu Tuhan sudah ketuk pintu. Dan Tuhan, saudara itu dia buka pintunya. Silakan. Tuhan itu gentleman, saudara. Dia kalau nggak dibukain, dia nggak masuk. Dia ketuk pintu. Punten. Dulu pintu nggak ada handle dari luar, maksa masuk nggak bisa. Nggak ada, handle-nya dari dalam. Palang pintunya dibuka, silakan masuk. Kata tengok, berarti rumah itu ada jendela. Jadi orang yang punya rumah naik ke jendela, dari jendela dia lihat siapa yang ketuk pintu di depan. Tengok, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk pintu. Saya senang Yesus bukan orang Ambon. Sebab kalau Yesus orang Ambon, buka pintu, beta mau masuk siola nona. Beta panggil namamu, beta dendang, Tidak, dia cuma ketuk pintu. Tengoklah, aku berdiri di muka pintu. Ada orang Ambon di sini? Ada dari Ambon? Mana? Nggak ada? Untung. Sindrom pertama apa? Sindrom kedua? Menomorduakan yang nomor satu. Sindrom ketiga? Merasa cukup. Suam. Malam ini saya ingin saudara dengar suara Tuhan ketuk pintu. Dia mau masuk. Sebab apa? Dia jadi tuan rumah begitu masuk. Aku akan makan bersama dengan engkau dan engkau bersama dengan aku. Dia tuh tamu. Tapi begitu saudara
Silahkan dia masuk, dia jadi tuan rumah. Maka ikut Tuhan tuh jangan mau untung sendiri. Wah kita untung, kita untung, kita untung. Tuhan dibiarin rugi. No, kita biarkan Tuhan memiliki hidup kita. Karena dia sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Ayo kita berdiri bersama-sama.